Orang yang optimis, dia akan mencari sisi baik di dalam setiap orang. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Haikal Rusli atau biasa dipanggil dengan Coach Haikal. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini, saya ingin share ke teman-teman semua ya, terkhususnya sebagai ucapan terima kasih saya ya kepada kepada orang-orang yang telah menyaksikan YouTube channel saya di Haikal Rusli Official ya. Dan dalam video ini kita akan jumpa lagi ya di segmen bedah buku. Oke, di tangan saya ada sebuah buku ya. Buku apa dan seperti apa bukunya ya. Ini merupakan buku yang berjudul Jejak-Jejak Rindu ya. Yang teman-teman lihat di sini di cover belakangnya. Ini buku yang ditulis oleh salah satu member kita di Fun Writing Club ya dengan programnya 30 Days Fun Writing Challenge gitu ya. Jadi di selama proses 30 hari camp gitu ya, para membernya dia akan disuguhkan dengan materi ya, kemudian akan disuguhkan dengan prakteknya juga dan akan disuguhkan dengan tugas yang harus dikerjakan untuk akhirnya ya menjadi sebuah buku. Dan ini dia, buku ini ditulis oleh Anna Hasanah ya. Seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Sumedang gitu ya. Saya baca dulu sekilas tentang profilnya. Oke, aktif menulis di media sosial mulai tahun 2012 ya. Penulis ini kelahiran Sumedang 44 tahun silam ya, yang memiliki nama lengkap Hasanah SAG ya, yang merupakan lulusan IAIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 1998 dan merupakan alumni Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, Jawa Timur di tahun 1994 ya. Seorang anak Hasanah juga dia menyukai kegiatan kreatif menulis cerita pendek dan puisi ya, yang sekarang beliau mengajar sebagai guru PAI atau Pendidikan Agama Islam di SDN Sukaraja, Kecamatan Cibugel, Sumedang, Jawa Barat. Di sela-sela kesibukannya sebagai tenaga pendidik, ya, Ana Hasanah ini aktif mengikuti kegiatan sekolah trainer dan motivator Indonesia, ya, di bawah bimbingan Pak Sakti Syah Putra sebagai founder STMI. Bagi yang ingin mengenal lebih jauh ya tentang Ana Hasanah, silakan teman-teman bisa mengunjungi Facebooknya ya, tinggal search Ana Hasanah gitu ya. Atau di Instagramnya juga teman-teman bisa search di Ana Hasanah ya. Nanti akan keluar fotonya seperti ini ya. Ini dia orangnya ya. Ini Ana Hasanah gitu ya. Kembali lagi dalam buku ini berjudul Jejak-Jejak Rindu yang diterbitkan oleh penerbit berkualitas dengan badan usahanya yang bernama Cipta Karya Paramacitra ya. Teman-teman bisa kunjungi di https:// ya penerbit berkualitas.id ya, teman-teman bisa kunjungi di sana ya tentang penerbit berkualitas dari naungan Cipta Karya Paramacitra. Buku ini dia merupakan buku hardcover ya, di mana covernya ini sangat tebal sekali ya, teman-teman bisa dengar di sini ini merupakan buku hardcover yang dimana tebelnya ya dia
ada kisaran 211 halaman gitu ya. Jadi, buku ini sudah lumayan sangat tebal gitu ya, dan dilengkapi dengan berbagai macam cerita inspirasi ya. Ini juga, salah satu, apa namanya, subjudulnya juga, ini buku ini merupakan buku kumpulan kisah inspiratif sang pejuang mimpi gitu ya. Jadi bagi setiap orang yang memiliki sebuah impian ya, bagi setiap orang yang ingin mengejar impian atau cita-citanya ya, buku ini sangat rekomendasi untuk teman-teman baca. Nah, di sini ada beberapa apresiasi dari buku ini ya. Hidup di pondok itu mengukir beribu pengalaman. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu katakan, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan adalah pendidikan. Lapak tilas dari pengalaman yang kau jalani di pondok adalah cerita kehidupan nyata yang memotivasi kehidupan diri dan sesamamu. Teruslah berkarya, wahai anakku, tebarkan ilmu, tebarkan hikmah, semoga hidupmu berkah. Ada dari Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Ihsan MAG. Beliau merupakan seorang pimpinan pondok pesantren Wali Songo Ngobar Ponorogo. Wow, ini salah satu testimoni yang diapresiasikan khusus untuk buku Jejak-Jejak Rindu. Dah, yang paling menarik di sini adalah ada salah satu tokoh wanita inspiratif gitu ya, yang bernama Mary Riana. Beliau seorang entrepreneur, influencer, educator, ya, tokoh inspirasi buku dan film Mary Riana, Mimpi Sejuta Dolar, TV host I Am Possible di Metro TV. Apa yang beliau katakan untuk buku ini? Saya percaya buku ini bisa menginspirasi Anda yang sedang berjuang di perantauan. Baca buku ini, perjuangkan mimpi Anda dan berkaryalah bagi negara kita tercinta. Indonesia pasti bisa. Salah satu slogannya adalah Indonesia pasti bisa. Nah, dilanjut ya, ada dari Pak Made Swanten. Beliau seorang HR practitioner, seorang trainer dan seorang healer. Apa yang beliau katakan untuk buku Jejak-Jejak Rindu ini? Siapapun jika ingin belajar mandiri, maka keluarlah dari rumah. Merantaulah sejauh mungkin. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya agar kelak menjadi seorang yang tangguh. Berpisah dari orang tua, khususnya ibu, sangatlah berat dan banyak orang tidak mampu melakukannya. Bacalah novel Merantau Jauh ini agar Anda dapat lebih menyayangi ibu, orang tua, dan juga mampu melakukan hal-hal baik secara mandiri yang nantinya dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua. Wow, ini sangat-sangat menyentuh sekali apa yang dikatakan oleh Pak Made Swanten ini gitu ya. Beliau seorang HR practitioner, seorang trainer juga, dan seorang healer juga ya, seorang terapis juga yang ada di daerah Bali. Dan ini juga ada apresiasi dari Pak Ade Sugiana ya, beliau seorang penikmat sastra dan praktisi ya, Ketua PDIGI Kabupaten Sumedang. Apa yang beliau katakan untuk buku Jejak-Jejak Rindu ini? Jejak-jejak rindu, sajian cerita yang dibuat oleh penulis berdasarkan pengalaman yang dikemas dengan alur cerita yang mengalir indah, ada dinamika, ada konflik, dan ada kejutan. Begitu juga daya juang misi pengabdian yang tulus dan kecintaannya yang tinggi dalam memaknai kehidupan. Menyamai benih kerinduan akan berjalannya hidup dari sang penulis, intrik dan ketajaman dalam kepenulisan digambarkan dengan sangat apik sebagai inspirasi bagi pembaca
dan penikmat cerita dalam buku, mengantarkan pada pemaknaan hidup untuk menjadi lebih berarti untuk masa depan. Tetap lillah tanpa rasa lelah bercerita untuk membuka cahaya cinta, ketegaran, dan pengharapan. Wow, sangat luar biasa sekali apa yang dikatakan oleh Pak Ade Sugiana ini gitu ya. Em, Membuat kita begitu merinding membacanya ya, tentang kisah inspiratif yang luar biasa ya bagi seorang Ana Hasanah untuk memperjuangkan impiannya ya, dan untuk mencapai titik puncaknya yang beliau capai pada hari ini. Ini sungguh sangat luar biasa, sebuah kisah inspiratif yang jarang sekali dikemas dalam bentuk cerita pendek atau cerpen ya, bukan bukan untuk mengajari kita ya, tapi kita berusaha untuk menyelami diri ya, memahami apa yang disampaikan dalam buku ini ya, sehingga buku ini sangat layak dan patut untuk kita miliki. Kemudian apa yang ini ada dari Pak Leo, salah satu member of producer community dan founder of producer Muslim ASEAN Community. Apa yang beliau katakan? Kebangkitan peradaban Islam ditandai dengan adanya inisiatif dari santriwan dan santriwati, maka santri untuk berkarya membuahkan hasil tulisan berupa minimal buku harian yang selama ini menumpuk dalam gudang, direkap kembali, diunggah menjadi konsumsi publik, sehingga menjadi inspirasi bagi orang lain. Tentunya dengan polesan pakem yang ada, gerakan Rindu Santri menulis merupakan gagasan brilian yang terpendam dalam box atau bank pemikiran ya, dari menapaki jejak-jejak rindu ini, mengajak kepada para generasi bangsa yang berjiwa santri untuk giat menulis dalam rangka fasta bikul khairat ya, mengisi literasi dunia, menggapai ridhonya di akhirat. Ya, pembaca novel ini akan mendapatkan berkali-kali lipat nilai berharga yang belum pernah didapat dalam literasi lain. Buktikan sekaligus tercatat sebagai saksi hidup kebangkitan kekayaan Islam. Novel ini layak naik ke layar lebar, bahkan berpotensi masuk box office. Wow, ini sangat amazing, luar biasa gitu ya. Apa yang disampaikan oleh beliau gitu ya, itu, buat kita sangat penasaran gitu ya, apa sih isi dari buku ini gitu ya, dan kenapa banyak sekali para tokoh yang merekomendasikan buku ini untuk layak Anda miliki dan layak Anda baca gitu ya. Kemudian ini ada salah satu, artis bintang iklan ya dan pemeran Azam dalam film Ketika Cinta Bertasbih. Apa yang beliau katakan dalam buku ini? Buku ini sangat halus kita baca. Ya, saya ulangi, buku ini sangat harus kita baca karena di dalamnya kita dapatkan sebuah kisah perjuangan dari seorang anak dari sebuah desa yang rela merantau meninggalkan tanah kelahirannya untuk menuntut ilmu. Tujuannya tentu dunia dan akhirat, dan mengharapkan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Buku ini enak dibaca, ceritanya mengalir, ringan dan mudah dipahami. Tentunya dalam kondisi saat ini kita butuh motivasi-motivasi seperti yang ditulis oleh penulis di dalam buku ini,
agar kita mempunyai jiwa yang tangguh dalam menghadapi tantangan, agar kita survive dalam menjalani kehidupan ini. Dan buku ini keren abis. Wow, ini dari Kholidi Asadil Alam, ya, salah satu artis, bintang iklan dan pemeran Azam dalam film Ketika Cinta Bertasbih, ya. Dan wow, amazing banget gitu ya, buku-buku yang sekiranya eh, mungkin gitu ya, banyak sekali orang yang tidak tahu ya, tentang kehidupan kehidupan yang mereka berada dalam sebuah perantauan ya, yang menuntut ilmu di sebuah pondok pesantren. Dan buku ini sangat-sangat perlu kita baca karena di sini digambarkan tentang bagaimana seseorang memperjuangkan mimpinya ya, tentang bagaimana seseorang bisa menggapai impiannya. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya ingin eh, mondok gitu ya, yang jauh dari tempat asalnya, yang jauh dari orang tua, jauh dari saudara, di situ kita bisa belajar mandiri, di situ kita belajar tentang bagaimana mengelola aspek kehidupan kita ya, dan bagaimana juga kita mengontrol ya, baik itu perilaku kita, baik itu em, kegiatan kita, baik itu aktivitas belajar kita dan lain sebagainya ya. Dan buku ini menjadi gambaran untuk setiap orang yang ada dalam pondok pesantren ya, bahwa tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut untuk eh, memilih atau memutuskan diri untuk belajar di dalam pondok pesantren ya, karena orang santri pun ternyata bisa sukses, dan ini salah satunya. Dan ini orang yang mengajak kita untuk berpikir lebih dalam lagi tentang bagaimana cara seorang santri dalam mengejar mimpinya. Dan ada, wah, ini ada kutipan dari saya pribadi untuk buku ini, dan tentu saja buku ini juga sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman semua ya, dan teman-teman juga bisa miliki buku ini dengan klik link yang ada di bawah deskripsi ya, atau teman-teman bisa kunjungi di penerbit berkualitas.id ya, garis miring cipta eh, strip store kayaknya ya, atau nanti teman-teman bisa 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 kunjungi ya di link deskripsinya ya, saya tidak ingat tentang linknya, tapi teman-teman bisa kunjungi nanti linknya yang ada di bawah deskripsi. Apa yang saya katakan untuk buku ini sangat luar biasa yang patut untuk dibaca agar memberikan dampak yang inspiratif dari seorang sahabat yang ditulis melalui bahasa yang mudah dipahami sehingga enak untuk dibaca. Mengalir apa adanya dari sebuah kisah yang bisa diterima oleh siapapun tentang seseorang yang sedang memperjuangkan mimpinya. Buku ini patut untuk dimiliki dan ditemukan kisahnya dari buku ini. Ya, temukan kisah tersebut dari buku ini ya. Nah, jejak-jejak rindu ini ya, mengapa setiap orang membutuhkan sebuah proses dan kerinduan dalam menikmati proses kehidupan ya. Ini yang tertera di dalam cover belakangnya ya. Jadi, jadikanlah dirimu sebagai pribadi yang tangguh dan kuat, dan manfaatkan sebuah peluang yang kecil sebagai jalan untuk kamu menuju pintu kesuksesan. Jalan menuju kebahagiaan yang sempurna adalah dengan sikap kerinduan terdalam untuk perubahan. Buku ini merupakan kumpulan kisah seorang pembelajar yang berusaha dengan sebuah harapan yang dimulai dari kerinduan terhadap para sahabat ya. Berikan tempat terbaik dalam hidup ini, maka hati ini akan berhadap
dan berdoa dalam keheningan untuk sebuah kerinduan akan proses pejuang dengan kenikmatan hidup yang sederhana. Ya, jadi buku ini merupakan buku yang saya rekomendasikan sekali untuk teman-teman semua, agar teman-teman bisa memiliki buku ini ya, dan agar teman-teman bisa membaca buku ini, dan dari buku ini juga kita, belajar juga ya untuk bagaimana cara kita mengatur atau mengelola kehidupan kita di sebuah pondok pesantren gitu ya. Dan tidak perlu khawatir untuk teman-teman yang ingin mondok gitu ya, karena, tidak semuanya, seorang santriwan atau santriwati ini ya, dia melulu, hanya hanya berkutit atau hanya berkutat pada, eee, ilmu keagamaan saja gitu ya. Tapi, seorang anak hasanah membuktikan bahwa sebagai seorang santriwan dan santriwati, ternyata kita juga bisa atau berhak untuk sukses ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam bedah buku kali ini. Terima kasih, nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di bedah buku berikutnya. Untuk info seminar dan training tentang Haikal Rusli, klik di www.haikalrusli.com atau hubungi di 0895 0633 8444.